Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas striker yang memiliki playstyle penyerang voucher level master. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, tidak terasa tim saya berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 6-2 untuk lolos ke babak final. Di leg pertama, tim saya hanya bisa menahan imbang Manchester United yang memiliki mutu lebih tinggi 102,7% berbanding 97,4% dengan skor 1-1. Taher Al-Fatih yang memiliki playstyle penyerang voucher berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di menit 60 dan skor berakhir 1-1. FC Buteng sejatinya memiliki keunggulan agregat gol tandang di sini karena mencetak 1 gol dan bisa lolos ke babak final jika tim saya berhasil meraih hasil seri 0-0. Tapi ternyata tim saya berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor telak 4-1 di kandang sendiri guys. Dan agregat 5-2 berhasil membawa FC Buteng lolos babak final bertemu dengan Liverpool. Lagi-lagi Taher Al-Fatih berhasil mencetak gol di menit ke-7. Dan kita bisa melihat di sini not asisten manajer bilang bahwa lawan kami pasti senang jika tidak harus berurusan lagi dengan Taher Al-Fatih dalam waktu dekat. Tentu saja kita tidak akan bertemu lagi karena tim saya lolos ke babak final melawan Liverpool. Liverpool sendiri sejatinya adalah tim yang menjadi rival berat saya di Liga. Yami FC yang berhasil lolos ke babak semifinal pun sama, dia adalah rival terberat saya di Liga dan harus tersingkir melawan Liverpool, kalah agregat 6-1 dan harus rela tempatnya digeser oleh Liverpool yang menduduki posisi 3 klasemen musim ini. Kita akan bertemu di final. Liverpool sendiri adalah tim yang menjadi rival berat saya di Liga walaupun posisinya sekarang di posisi 3 klasemen dan selisihnya 10 poin guys. Oke guys, tim saya berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor telak 4-1 dan lolos ke babak final dengan agregat 5-2. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Herman, Kirman, Novi Arlina, Jos MC Kotela, Wala BKL, Mikel Arteta, Lucianto, Chandra Mulyawan, Stephen, dan Coach Nur Ismail yang telah hadir di pertandingan ini dan mendukung tim saya di pertandingan ini. Dan saya sendiri di sini tidak hadir, hanya melatih pemain lalu menerapkan taktik dan strategi sebelum pertandingan, kemudian mengisi kondisi dan moral pemain agar tetap bagus sebelum pertandingan guys, karena itu sangat penting sekali. Dan tim saya berhasil menggasak Manchester United dengan skor telak 4-1. Taher Al-Fatih yang memiliki playstyle penyerang voucher berhasil mencetak gol dan menentukan kemenangan walaupun gol yang dicetak oleh Hajar dan Werner masing-masing 2 gol. Kemudian di kompetisi Liga sendiri tim saya berhasil bermain bagus dari 5 pertandingan terakhir. Untuk sementara tim saya meraih 60 poin, selisih 3 poin dari posisi 2 klasemen, yaitu Yami FC yang tadi kalah oleh Liverpool di babak semifinal Liga Champion. Liverpool sendiri bermain tidak cukup bagus di Liga dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir guys, dan menduduki posisi 3 klasemen. Mungkin target dia hanya di Liga Champion saja, dan dia sudah pasrah bahwa timnya tidak akan juara Liga musim ini karena selisihnya 10 poin. Jadi tidak ada harapan juara karena selisihnya 10 poin. Pertandingan menyisakan 3 pertandingan lagi, itu berarti poin yang terkumpul hanya 9. Otomatis Liverpool sudah tidak ada harapan juara kecuali Yami FC yang masih menduduki posisi 2 klasemen, selisihnya 3 poin dan ada kemungkinan juara jika tim saya dalam 3 pertandingan terakhir meraih hasil buruk. Taher Al-Fatih di kompetisi Liga berhasil mencetak 24 gol musim ini guys. Dia juga memberikan assist terbanyak dengan total memberikan 15 assist untuk rekannya, disusul oleh Eden Hazard. Dan Taher Al-Fatih juga berhasil menduduki pemain top atau dengan nilai terbaik dengan nilai 8,6 di bawah Ayala, yaitu pemain dari Yami FC. Kita akan cek berapa gol yang sudah dia cetak di selama ini guys, terutama di musim ini. Taher Al-Fatih ini adalah penyerang dengan playstyle penyerang voucher. Penyerang voucher mencetak gol adalah fokus voucher satu-satunya. Dia selalu menunggu di garis pertahanan lawan dan setiap bola yang dia dapatkan di area penalti bisa menjadi ancaman. Tentu ini adalah ancaman terbesar untuk tim-tim lawan. Dan ini adalah jawaban dari teman-teman semua kenapa strikernya kok bisa mandul guys. Oke.
Ini adalah jawabannya. Sebenarnya saya sudah membuatnya di video sebelumnya, yaitu alasan striker mandul, dan kali ini saya akan memperjelas lagi kenapa striker mandul, guys. Pertama, karena kita menempatkan gelandang serang. Biasanya jika kita menempatkan gelandang serang, striker kita akan meredup, guys. Artinya bahwa gelandang serang lebih banyak mencetak gol ketimbang striker. Alhasil striker hanya membuka ruang untuk gelandang serang tersebut, lalu memberikan ruang dan mereka akan mencetak gol. Tapi di sini bukan seperti itu, guys. Di sini saya menempatkan gelandang serang yang tidak memiliki penyelesaian cukup baik. Alhasil Teralpati yang menjadi ujung tombak untuk tim saya, atau dia juga bisa bermain sebagai target man dengan total musim ini sudah mencetak 39 gol dan 23 assist serta menjadi man of the match 10 kali di semua kompetisi. Jika biasanya gelandang serang lebih produktif, kali ini tidak demikian, guys. Memang produktif tapi tidak seproduktif penyerang voucher ini. Saya memiliki sebentar, guys. Saya memiliki winger di sini, Eden Hazard, atau pemain sayap, dan dia bermain cukup baik musim ini. Total gol yang sudah dia cetak yaitu 28 gol, 13 assist dan 8 kali menjadi man of the match pertandingan. Lalu ada Timo Werner yang tidak memiliki playstylist khusus. Di sini dia tidak memiliki playstylist, tapi raihan golnya cukup bagus dan kontribusi besarnya di dalam tim ini membawa tim saya maju ke babak final Liga Champions dan berhasil menduduki posisi puncak klasemen, walaupun tidak tahu nanti hasilnya juara atau tidak. Ya, saya harap semoga juara. Timo Werner berhasil mencetak 19 gol dan 10 assist serta menjadi man of the match atau bintang pertandingan 3 kali di semua kompetisi. 3 penyerang saya cukup tajam, walaupun tidak setajam Teralpati yang sudah memiliki playstylist penyerang voucher level master, efeknya kali 4. Dan ini terbukti tajam sekali dan terbukti efektif jika teman-teman melatih atributnya dengan baik dan benar. Saat kita menempatkan penyerang voucher, pastikan kamu tidak memiliki gelandang serang yang atribut penyelesaiannya dan atribut tembakannya lebih tinggi dari atribut kuncinya, guys. Contoh di sini, kenapa Eden Hazard dia juga bisa mencetak banyak gol, karena penyelesaiannya tinggi, guys. Walaupun tembakannya rendah, tapi dia memiliki penyelesaian yang bagus. Umpan silangnya juga bagus, dribblenya juga bagus, dia juga pemain yang cepat. Oke, ini adalah penyerang winger yang saya miliki. Permainannya cukup bagus, walaupun tidak sebagus Teralpati, karena tugas dia hanya memberikan umpan saja, guys. Tugas dia hanya memberikan umpan dan sesekali menusuk ke area kotak penalti untuk mencetak gol. Begitupun juga dengan Timo Werner. Walaupun dia tidak memiliki playstylist khusus, tapi saya melatihnya secara individu dan saya meningkatkan atribut umpannya lebih tinggi dari atribut manapun. Kita bisa melihat di sini atribut umpannya 152. Jika biasanya gelandang serang itu identik dengan umpan silang, kali ini saya membedakan Timo Werner agar saling melengkapi gitu, guys. Satu gelandang bisa bermain dengan umpan silang yang bagus, satu lagi dia bisa memberikan umpan-umpan pendek yang bagus. Jadi saling berkontribusi besar untuk striker saya agar bisa mencetak banyak gol. Walaupun dia tidak cukup cepat dan posturnya cukup pendek, yaitu 169 cm, dia tidak cukup bagus untuk area-area bola-bola atas. Dia akan bagus saat bisa bermain dengan umpan-umpan pendek, guys. Jadi saya tingkatkan atribut umpannya lebih tinggi dari atribut manapun. Oke, dia juga tidak cukup kreatif tadi, gak apa-apa, guys, karena ya kreatif itu identik dengan pemain-pemain yang banyak mencetak gol seperti Ronaldinho, Lionel Messi, dan banyak lagi pemain-pemain kreatif. Dan saya nggak tahu, kalau di Telepen saya tidak suka pemain yang kreatif kecuali gelandang tengah. Saya biasanya lebih ingin gelandang tengah yang bermain kreatif untuk memberikan umpan-umpan yang tidak terduga gitu, guys. Kalau penyerang ya saya tujuannya hanya memberikan assist dan mencetak gol. Kalau masalah kreatif saya memberikan kreativitas untuk gelandang tengah saja dan gelandang serang tengah. Biasanya itu yang saya berikan atribut terpentingnya untuk kreativitas, guys. Tapi untuk striker saya lebih memberikan atribut kunci untuk tembakan dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun, dan ini terbukti bahwa striker saya berhasil mencetak puluhan gol musim ini. Teralpati
sudah mencetak 167 gol dari 125 pertandingan di semua kompetisi. Itu berarti rasio cetak golnya cukup bagus di liga selama dia bermain dari umur 18 tahun hingga umur 22 tahun seperti sekarang ini, guys. Kemudian di Liga Champion dia berhasil mencetak 59 gol dan 54 dari 54 pertandingan, dan di Cup dia sudah mencetak 46 gol dari 39 pertandingan. Rasio golnya cukup bagus, hampir setiap pertandingan dia selalu mencetak gol, dan mutunya saat ini 121%. Ada kemungkinan dia bisa bermain untuk jangka panjang ke depannya, guys. Umurnya masih muda, mutunya masih tinggi, dan atribut gelapnya sudah di angka 1%. Dan musim berikutnya atribut gelapnya semakin menurun dan atribut terangnya juga menurun, tapi tidak terlalu menurun signifikan gitu, guys. Jadi ya, pemain ini mungkin akan tetap saya pertahankan hingga pensiun. Gaya mainnya sudah level master, efeknya kali 4, dan kontribusinya sangat berpengaruh di beberapa musim terakhir. Tentunya pemain ini sangat bagus, dan di musim ini dia sangat produktif tentunya untuk membawa tim saya menduduki posisi puncak klasemen dan membawa tim saya lolos ke babak final. Walaupun nanti saya tidak tahu tim saya juara liga ataupun juara Liga Champion, saya masih belum tahu. Mudah-mudahan tim saya juara, dan mudah-mudahan tim teman-teman yang lolos ke babak final Liga Champion juara dan sudah juara Liga Champion, semoga tim kalian atau tim teman-teman semuanya yang lolos ke final di Liga Champion semoga juara Piala Super juga. Dan buat teman-teman yang sedang memperebutkan gelar juara liga, dan semoga tim kamu juara, semua teman-teman yang mendukung saya khususnya, dan saya selalu bersemangat untuk membahas Game Top 11, apalagi setelah di akhir-akhir musim seperti ini, pekan-pekan krusial. Tentu saja saya sangat bersemangat, dan mudah-mudahan tim teman-teman yang saat ini sedang memperebutkan gelar juara semoga juara, segera mengunci gelar juara. Dan jangan lupa buat teman-teman di pekan-pekan terakhir ini harus konsisten latihan, hadir di setiap pertandingan, selalu mempersiapkan tim sebaik mungkin. Walaupun lawan mutunya lebih rendah, kalian harus tetap mempersiapkan tim sebaik mungkin agar tim kamu meraih hasil yang bagus dan bisa mengunci gelar juara secepat mungkin. Oke guys, itulah dia penyerang voucher yang sudah memiliki level master. Pencapaiannya sangat luar biasa, dan tadi itu adalah atribut terpenting untuk penyerang voucher, yaitu penyelesaian dan tembakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mungkin tidak terlalu penting buat teman-teman, tapi jika kamu memperhatikan dengan baik kenapa striker kamu mandul, kamu bisa ambil contoh dari striker yang saya miliki, guys. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.